Soal nomor 12. Pecahan 2/3, 7/8, 3/4, 5/6 jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Jadi untuk mengurutkan pecahan seperti ini kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Kemudian di sini 2/3 saya tulis lagi 7/8, kemudian 3/4, kemudian 5/6. Ini kita samakan penyebutnya jadi 1, 3, 8, 4, 6. Berarti sama-sama bisa menghasilkan angka 24. 24 dibagi 3 itu 8. 8 kali 2 16. Kemudian 23 bagi 8 itu 3, kali 7 itu 21. Kemudian 24 bagi 4 itu 6, kali 3 18. 24 dibagi 6 itu 4, kali 5 20. Nah ini kita tinggal urutkan ya, dari yang paling kecil berarti 16, kemudian 18, kemudian 20, kemudian 21/4. Nah 16 ini mewakili 2/3, berarti urutannya 2/3, kemudian yang 18 ini 3/4, kemudian yang 20 ini 5/6, kemudian yang 21 ini 7/8. Jadi diurutkan dari yang terkecil ke yang besar adalah jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui dalam suatu kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Presentase siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Jadi untuk mengetahui presentasi jumlah siswa laki-lakinya, kita tulis di situ jumlah siswa laki-lakinya 12. Kemudian kita bagikan dengan jumlah total siswa 12 ditambah 28. Kita kalikan dengan 100%. Ya, berarti di sini 12 dibagi ini ditambah dengan ini hasilnya adalah 40 dikali dengan 100%. Kita coret, ini kita coret, kemudian 12 dengan 4 kita coret, hasilnya 3. 3 dikali dengan 10 itu 30%. Jadi jumlah siswa laki-lakinya 30%-nya dari total keseluruhan siswa. Soal nomor 14. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah. Jadi untuk menyelesaikan soal nomor 14 ini tinggal dibagi saja. Jadi 40 dibagi dengan 1/4 itu akan sama dengan 40 dikali dengan 4/1. 4/1. Jadi hasilnya adalah 160 bungkus. Jawabannya yang D. Soal nomor 15. P adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 19. 2 dan 19. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berarti di sini ada 3, kemudian ada 5, kemudian ada 7, kemudian ada 11, kemudian ada 13, kemudian ada 17. Ya. Jadi jumlah banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jawabannya yang D. Soal nomor 16. Faktorisasi prima dari 120. Oke, 120 itu kalau kita buat pohon faktornya itu 2 dikali dengan 60, kemudian 2 dikali 30, kemudian 2 dikali 15, kemudian dikali dengan 3 kali dengan 5. Nah, berarti di sini ada 2 pangkat 1, 2, 3 dikali dengan 3, kemudian dikali dengan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 2, 3, 5. Jawabannya yang D. Soal nomor 17. Hasil dari 10.000 dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 3. 10.000 itu merupakan 10 pangkat 4, kemudian dikali dengan 10 pangkat 6, kemudian dibagi dengan 10 pangkat 3. Ini kita jumlahkan. Kalau dia dikali, bilangan pangkat itu akan sama dengan 10. 4 ditambah 6 dibagi dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 10 dibagi dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 10 dari sini 4 tambah 6, kemudian dibagi dengan 10 pangkat 3. Jadi ini 10 pangkat 10 dikurang 3. Hasilnya adalah 10 pangkat 7. Jawabannya yang C. Nomor 18. Koefisien X pada bentuk aljabar 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5 dikurang 3 adalah. Jadi koefisien itu nilai yang ada pada X. Nilai yang ada pada X itu adalah negatif 5. Jawabannya tidak ada pilihannya. Ya, tidak ada pilihannya, berarti jawabannya adalah negatif 5. Soal nomor 19. Hasil penjumlahan dari 4a kuadrat dikurang 3a ditambah 2, kemudian negatif 2a kuadrat ditambah 8a dikurang 4. Ini kita jumlahkan. 4 dikurang 2 itu 2a kuadrat, negatif 3 ditambah 8 itu positif 5a, 2 dikurang 4 itu negatif 2. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 20. Hasil dari 4 dikali dalam kurung A plus 4 kemudian dikurang 3 dikali dalam kurung 2 min 3. Oke, kita jabarkan dulu. Kita jabarkan. 4 dikali dengan A itu 4A. Kemudian 4 dikali dengan 4 itu 16. Jadi di sini 4A plus 16. Yang ini kita jabarkan lagi. Negatif 3 dikali 2A itu negatif 6A. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 itu 9, positif 9. Kita jumlahkan. Ya, di sini negatif 2A ditambah dengan 25. Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Hasil dari 2A dikurang 3 dalam kurung kemudian dikalikan dengan 4A
plus 5 dalam kurung. Oke, untuk menjawab soal nomor 21 kita tulis dulu soalnya. 2A min 3 kemudian 4A plus 5. Nah, ini kita kalikan satu-satu. 2A dikali dengan 4A itu hasilnya 8A kuadrat. Kemudian 2A dikali dengan 5 itu hasilnya 10A. Kemudian negatif 3 dikali 4A itu hasilnya 12A, negatif 12A. Kemudian negatif 3 dikali dengan 5 itu hasilnya negatif 15. Oke, selanjutnya kita kelompokkan yang kuadrat A dengan kuadrat A, kemudian yang A dengan A, yang angka dengan angka. Untuk yang kuadrat itu hanya ada 8A kuadrat. Kemudian yang A 10A dikurang 12A dikurang ditambah dengan negatif 15. Jadi hasilnya 8A ya, hasilnya 8A ditambah negatif 2A ditambah negatif 15 atau sama dengan 8A dikurang 2A dikurang 15. 8A kuadrat dikurang negatif 2A dikurang negatif 15. Jawabannya yang D. Soal nomor 22. Hasil pengurangan 8A ditambah 5B dikurang 5 dari 4B dikurang 3A plus 1. Oke, di sini ada kata darinya, berarti dia nilai ini dikurang dengan nilai yang ini. Ya, kita tulis lagi di sini 4B dikurang 3A ditambah dengan 1. Kemudian yang ini saya langsung samakan begini. 5B dikurang 8A dikurang 5. Ini kita kurangkan. 4B dikurangi 5B itu negatif B atau utang 1B. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 8. Ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti di sini tinggal plus 5A. 1 dikurang negatif 5 itu plus 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 23. Hasil pemangkatan dari 2x plus 3 dikuadratkan. 2x plus 3 ini dikuadratkan. Caranya ya, ini 2x kita kuadratkan, kemudian ditambah 2 dikali dengan 2x dikali dengan 3, kemudian ditambah 3 kuadrat. Oke, 2 kuadrat itu 4, x nya dikuadratkan, ditambah 2 kali 2 4 kali 3 itu 12, x ditambah 9. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Jawabannya yang C. Soal nomor 24. Diketahui bentuk aljabar 5x kuadrat min 7x min 6. Koefisien dari x kuadrat dan x berturut-turut adalah. Koefisien itu nilai yang ada di dekat
X kuadrat dan X. Berarti ada nilai 5 untuk X kuadratnya. Kemudian yang X-nya ini adalah negatif 7. 5 dan negatif 7. Jawabannya yang C. Nomor 25. Pasangan suku sejenis. Pasangan suku sejenis adalah pasangan suku sejenis. Lihat di sini X kuadrat, yang ini X, berarti dia tidak sejenis. Kemudian ini X pangkat 3, Y pangkat 3 juga tidak sejenis. Ini X dengan Y pangkat 5 juga tidak sejenis. Ini XY, ini XY, berarti dia sejenis. Jawabannya yang D. Nomor 26. Bentuk sederhana dari 7A dikurang 4B ditambah 7, kemudian ditambah 2A dikurang 5B ditambah 3. Oke, yang B dengan B kita kelompokkan. 7A ditambah 2A, ini kita kelompokkan. Kemudian yang B dengan B, negatif 4B, negatif 5B, ini kita kelompokkan. Yang ini jadi 9A, yang ini jadi negatif 9B. Kemudian yang angka dengan angka negatif 7 ditambah dengan 3. Negatif 7 tambah 3 itu 4. Berarti 9A dikurang 9B ditambah 4. Jawabannya yang D. Nomor 27. Hasil dari A plus 4 dalam kurung kemudian dikali dengan A negatif 7 dalam kurung. Ini sama kayak yang di soal pada nomor sebelumnya. Kita tinggal kalikan saja. A dengan A, ini kali dengan A, itu hasilnya A kuadrat. Kemudian A dikali dengan negatif 7, itu negatif 7A. Kemudian 4 dikali dengan A, itu positif 4A. 4 dikali negatif 7, itu negatif 28. Jadi jawabannya A kuadrat negatif 7 ditambah 4, itu negatif 3A. Dikurang 28. Jawabannya yang A. Soal nomor 28. Suatu persegi panjang memiliki lebar X, kemudian panjangnya 2 kali lebar. Lebarnya itu sama dengan X. Panjangnya itu 2 kali lebar, berarti 2X. Jika keliling persegi panjang itu 42, keliling persegi panjang itu rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar itu sama dengan 42. Maka panjang persegi panjang tersebut. Panjang persegi panjang tersebut kita masukkan 2 dikali dengan panjangnya itu tadi 2X ditambah dengan lebarnya itu X. Ini 42. 2X tambah X itu 3X dikali 2 6X sama dengan 42. X-nya itu sama dengan 42 dibagi dengan 6. Itu hasilnya adalah 7. X-nya itu untuk lebar. Lebarnya itu sama dengan 7. Kemudian panjangnya itu 2 kali lebar, berarti 2 kali 7. Hasilnya adalah 14 cm. Jawabannya yang D. Soal nomor 29. 3P ditambah 7 sama dengan 31 dikurang P. Oke. Yang P kita kelompokkan dengan P, kemudian yang angka dengan angka. Ini kita pindah ruas ke sebelah sini jadi plus, jadi 3P ditambah dengan P sama dengan 31. Yang ini kita pindah ke sini jadi negatif 7.
4P sama dengan 31 dikurangi 7, 24. Jadi P nya sama dengan 24 dibagi dengan 4, hasilnya adalah yang B. 6. Soal pilihan ganda yang terakhir, soal nomor 30. Hitunglah operasi bilangan berikut. Negatif 30 ditambah 18 itu hasilnya negatif 12 dibagi dengan negatif 4. Negatif bagi negatif itu hasilnya positif, jadi tinggal 12 dibagi dengan 4 itu adalah 3. Jawabannya yang D. Baik, demikianlah pembahasan soal pilihan ganda PAS Matematika kelas 7. Untuk soal uraiannya nanti akan saya bahas di bagian selanjutnya.